A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam kelas daring. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari wabah dan berbagai penyakit yang membahayakan. Ilahi, amin. Nah, kita kembali pada lanjutan dari pelajaran kita. Ya, kita masuk pada pembahasan pembuktian keberadaan Allah. Ya, dalil yang pertama yakni burhanun nizam, dalil keteraturan alam semesta. Ya, keteraturan alam semesta menunjukkan keberadaan Tuhan. Sebelum kita masuk ke sana, ya, saya akan bawakan sebuah contoh sebagaimana yang ada dalam kitab. Nah, kalau coba antum sekalian, ya, di rumahnya masing-masing ambil sebuah kitab, ya, kitab apapun, kalau ada tafsir, kitab hadis atau apapun, atau buku-buku bahasa Indonesia, antum ambil, antum lihat satu persatu dari halaman pertama ke halaman berikutnya dan seterusnya. Antum perhatikan, maka di sana ada huruf-huruf, kalimat-kalimat dan ibarah-ibarah. Ya. Ada paragraf-paragraf satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah huruf-huruf itu diletakkan secara acak? Apakah kalimat-kalimat itu yang ada di buku-buku tersebut diletakkan, ditempatkan secara acak? Apakah paragraf-paragraf itu juga diletakkan secara acak? Tentu tidak. Kenapa kita katakan tidak? Karena kita mendapati huruf-huruf itu tersusun dengan rapi dan memiliki makna. Kalau diletakkan secara acak, maka akan kehilangan makna dan kehilangan keteraturannya. Ya, tidak jelas. Tidak bisa, bahkan mungkin kita tidak bisa membacanya dan tidak bisa memahami maksudnya. Ketika kita bisa membaca, kita bisa memahaminya, maka menunjukkan bahwa kitab itu huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, paragraf-paragrafnya diletakkan secara teratur, rapi, dan ditempatkan pada tempat-tempatnya masing-masing. Sehingga apa? Memiliki makna. Dari sini, kemudian setelah kita memperhatikan itu semua, apakah sekarang pertanyaannya, hal tahtamilun ayyakuna hadzal kitab qad wujida binafsihi wa ala nahwin sudfa? Apakah kita berasumsi, ya, apakah kalian berasumsi bahwa kitab ini, ya, yang sekarang ini ada di hadapan antum sekalian, qad wujida binafsihi, ada dengan sendirinya secara kebetulan, ala nahwin sudfa wa min duni hadaf, secara kebetulan dan tanpa tujuan? Apakah demikian? Ya. Hal tahtamilun anna mawjudan ghaira syair wala qadir karri jarral kalam alal waraq wa wujida misla hadzal kitab bi suratin afwiyah. Apakah kalian beranggapan bahwasanya ada keberadaan yang ghaira syair, tidak memiliki rasa dan tidak memiliki kemampuan, seperti misalnya angin, dia menggerakkan pena-pena, kemudian pena-pena itu menulis di atas kertas karena angin yang menggerakkan? Apakah kita menganggap kitab itu ada keberadaan kitab itu asalnya demikian? Tentu tidak. Kala, kita tidak akan pernah beranggapan demikian. Tentu pasti apa? La nadhhab ila misla hadzal ihtimal abadan. Sama sekali kita tidak akan pernah berasumsi demikian. Wala nahtamil ayyakuna hadzal kitab qad wujida binafsihi. Kita juga tidak akan berihtimal, berasumsi bahwa kitab ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Pasti apa? Ada yang menulis. Wa min duni hadaf wa ghayah. Juga kita tidak berasumsi bahwa kitab ini tanpa tujuan, ada tanpa tujuan.
Tidak mungkin. Setiap kitab yang kita baca, kita dapati, mau itu tentang biologi, fisika, mau itu tentang geografi, atau buku kitab-kitab tafsir, kitab-kitab akidah dan lain sebagainya, semua itu ada, ya, ada dengan tujuannya masing-masing, dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Seperti kitab Nahwu memperkenalkan pada kita tentang grammar bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya bahwa kitab ini tidak ada dengan sendirinya, dan tidak mungkin kita berasumsi bahwa kitab ini tanpa tujuan, tanpa tujuan, dan tidak memiliki pencipta atau penulis. Maka dari contoh tadi, kesimpulannya ada dua, bahwa annalil kitab muallifan, bahwa setiap kitab yang ada, yang kita baca, kitab apapun itu, pasti ada pengarangnya, pasti ada penulisnya. As-tsani anna muallif hadzal kitab, yang kedua, ya, yang kita simpulkan dari apa yang kita dapat, kita lihat dari kitab tersebut, yang kita simpulkan, anna muallif hadzal kitab alimun, akilun, qadirun, mahirun, qasidun fi fi'li, hadifun fi amali, ya, bahwa pengarang kitab tersebut alim, berakal, orang yang mampu, mahir, ya, punya tujuan dalam perbuatannya. Nah, ini contoh, sebuah contoh kecil bahwa dalam dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat sebuah kitab, maka kita menyimpulkan bahwa kitab itu tidak ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, pasti ada pengarangnya dan penulisnya, dan penulisnya juga orang yang alim dan seterusnya, dan juga memiliki tujuan dalam penulisan kitab tersebut. Nah, dari sini kita berangkat pada, kita terapkan pada alam semesta, ya. Kita ingin membuktikan keberadaan Tuhan. Kita ibaratkan alam semesta ini adalah kitab yang sangat besar, ya. Alam semesta ini adalah kitab yang sangat besar, ya. di dalam kita ibaratkan kitabul kaunil azim, ya, sebuah kitab yang sangat besar, kitab alam semesta yang sangat besar. Di dalam kitab ini ada huruf-huruf, ya, ada kalimat-kalimat, ada jumlah-jumlah, ada paragraf. Kalimat huruf-huruf, kalimat-kalimat, paragraf itu adalah makhluk-makhluk, ya. Kemudian fenomena-fenomena dan lain sebagainya yang ada di alam semesta. Termasuk kita ini manusia, bagian dari yang ada dalam kitab alam semesta tersebut. Kemudian, atau kita ambil lebih spesifik lagi, manusia misalnya. Manusia adalah salah satu dari kitab alam semesta. Dalam kitab manusia ini ada apa? Ada berbagai macam organ tubuh, ya. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ada kedua mata. Kemudian kita masuk lagi ke dalamnya, ada yang dinamakan sel, ada yang kita kenal dengan saraf, ya, urat saraf, nadi, kemudian ada jantung, ada hati. Semua memiliki tempatnya masing-masing dan memiliki tujuannya masing-masing, fungsinya masing-masing, juga ditempatkan di tempat yang sesuai. Tangan tempatnya sesuai, telinga tempatnya sesuai, hidung tempatnya sesuai. Coba antum bayangkan kalau hidungnya antum terbalik, ya, lubangnya ada di atas, maka kalau hujan pasti banjir, ya. Oleh karena itu diciptakan sesuai, diciptakan dalam kondisi yang sangat sangat indah dan sesuai pada tempatnya. Sehingga ketika kita melihat
ya kitab alam semesta ini juga tidak keluar pada dua hal, bahwa alam semesta ini, kitab alam semesta ini juga pasti ada penciptanya, pasti ada yang mengarang. Kalau tadi buku, pasti ada yang mengarang buku tersebut. Kalau kitab alam semesta, pasti juga ada penulisnya, atau yang kita sebut dengan pencipta. Kalau ada pencipta, kemudian kita lihat ciptaannya sedemikian rapi, sedemikian indah, satu sama lain saling terkait, saling terhubung, ya. Maka apa? Dengan keteraturan yang sangat rapi, maka kita simpulkan bahwa penciptanya itu juga alimun, ya. Penciptanya itu juga alimun, qadirun, ya, mahirun, qasidun fi fi'li. Penciptanya itu juga alim, sangat alim. Kemudian penciptanya itu juga qadirun, mampu, memiliki kemampuan yang sangat sempurna, tidak terbatas. Qasidun fi fi'li, dalam perbuatannya menjadikan alam semesta ini juga pasti ada tujuan. Kalau kitab ini ditulis tujuannya adalah untuk memperkenalkan sesuatu, kitab Nahwu ditulis tujuannya untuk memperkenalkan grammar bahasa Arab sehingga memudahkan orang untuk belajar bahasa Arab, ya, maka Kitabul Kaun, ya, kitab alam semesta ini, ya, juga memiliki tujuan. Dan tujuan tujuan itu ya, dan mustahil, ya, alam semesta ini terjadi tanpa tujuan. Naam, wa hadhihi tariqah a'ni musyahadatu alamil khalq hiya ihda afdalit turuq lima'rifati wa hiya allati tusamma bismi burhanin nizam. Ya, cara ini yang saya maksud, yakni musyahadatu alamil khalq, yakni penyaksian tentang alam penciptaan. Salah satu paling afdalnya cara untuk mengenal Allah, dan ini yang disebut dengan burhanun nizam, yakni kita membuktikan keberadaan Tuhan dengan keteraturan alam semesta. Ya. Naam, mungkin sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.